Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, para orang tua kami yang hadir, guru-guru kami yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kajian pada pagi ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, insyaallah tema kajian kita pagi ini kita akan bahas tentang keutamaan waktu subuh. Jadi nanti ada keutamaan sholat subuh, ada keutamaan waktu subuh. Nah, kita belum bahas tentang apa keutamaan sholat subuh. Kita baru bahas dulu keutamaan waktu subuhnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas," kata Nabi, seandainya manusia tahu, "ma fin nida was-saffil awwal," apa pahala yang Allah persiapkan pada panggilan azan dan shaf pertama salat berjamaah. "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi," lalu mereka tidak bisa mendapati kecuali dengan membayar. "Lastahamu," mereka siap bayar, kata Rasulullah. Seandainya kita tahu, Pak, betapa besarnya pahala menjawab panggilan azan, memenuhi panggilan azan, dan pahala sholat di shaf yang pertama. Kalau kita lah telat, ternyata ada orang kedulu datang, Pak, di shaf pertama, kita rela bayar, Pak. Seandainya kita tahu pahalanya. Yang jadi masalah kita banyak tidak tahu pahalanya, makanya kita jarang berebut ada di shaf yang pertama. Lalu berikutnya kata Nabi, "Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi." Seandainya kata Nabi manusia tahu apa pahala sholat di awal waktu at-tahjir, mereka akan berusaha dan berlomba-lomba untuk sholat tepat waktu di awal waktu, Pak. Seandainya mereka tahu pahalanya. Tapi lagi-lagi banyak orang tidak tahu pahala sholat di awal waktu. Di antaranya, sholat di awal waktu itu amalan yang paling Allah cintai. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasul, amal apa yang paling Allah cintai?" Kata Nabi, ada 3. Di urutan pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Di urutan yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Di urutan ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau kita yang pernah belajar ilmu hadis atau ilmu tafsir,
ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan beberapa hal dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, urutan pertama itu lebih besar dibandingkan urutan kedua pahalanya, Pak. Urutan kedua lebih besar dibandingkan urutan ketiga. Salat tepat waktu lebih besar pahalanya dibandingkan berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya mengapa? Karena salat tepat waktu panggilan Allah. Berbakti kepada orang tua itu panggilan manusia, orang tua kita. Berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya dibandingkan jihad fisabilillah. Karena jihad yang paling besar bagi seorang anak berbakti kepada orang tuanya, bukan terjun ke medan perang. Nah ini, Pak. Lalu yang ketiga, masih di hadis yang sama, Nabi bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya manusia tahu, kata Allah, kata Rasulullah, apa pahala yang Allah siapkan di waktu Isya dan waktu subuh, mereka akan berangkat melaksanakan sholat subuh dan sholat Isya walaupun harus dengan merangkak. Seandainya mereka tahu. Lagi-lagi ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah persiapkan di waktu subuh dan di waktu Isya. Oleh karena itu pagi ini kita akan membahas apa saja keutamaan waktu subuh, yang insya Allah dengan kita mengetahui keutamaan waktu subuh ini, harapannya kita bisa memotivasi diri kita untuk bisa memaksimalkan waktu subuh. Yang pertama, ini pernah dan sering saya sampaikan, waktu subuh itu adalah waktu yang dijadikan objek sumpah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan waktu subuh. Yang pertama di Quran surah Al-Fajr, di ayat yang pertama bahkan, wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar itu adanya di waktu subuh, jadi dijadikan objek sumpah. Kemudian yang kedua ada di Quran surah At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh kata Allah ketika dia mulai bernafas, artinya mulai menyingsing. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya waktu subuh, sampai-sampai Allah jadikan sebagai objek sumpah. Sebagaimana juga waktu asar, waktu duha, waktu malam, waktu siang yang sering Allah jadikan sebagai objek sumpah. Yang kedua, waktu subuh itu yang harus kita ketahui adalah waktu yang didoakan keberkahan oleh Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan, dari Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi, atau yang lebih dikenal dengan Sakhar Al-Ghamidi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berkahilah umatku di waktu bukurnya, waktu paginya, waktu subuhnya. Jadi didoakan waktu pagi ini, Pak. Waktu subuh adanya di pagi hari. Didoakan keberkahan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, makna berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang-orang yang bangun di waktu pagi, orang-orang yang memaksimalkan waktu subuhnya, didoakan berkah oleh Nabi, artinya didoakan banyak kebaikannya. Dan kalau kita perhatikan memang banyak, Pak. Lihatlah orang-orang yang bangun dimulai dari waktu tahajud, ya, dimulai dari waktu subuh sampai nanti dia mulai bekerja. Insya Allah banyak kebaikannya. Berbeda dengan mereka yang tidak sholat subuh atau mereka yang tidak bangun di waktu subuh, tidak termasuk dalam doa keberkahan ini. Dan kata Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi punya kebiasaan kalau beliau mengirim pasukan perang itu tidak siang hari, tidak sore hari, tidak malam hari, dimulainya dari waktu subuh, ya.
Dan Sakhar sendiri, Sakhar Al-Ghamidi, seorang yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang pedagang, punya kebiasaan memulai dagangnya di waktu pagi hari, Pak. Dan dagangannya berkah, banyak kebaikan dan banyak hasilnya. Tengoklah di Pangkal Pinang, kita jarang menemui warung kopi yang buka pagi hari, apalagi dari subuh. Paling 1-2, Pak. Nah, tengoklah yang buka di waktu subuh, berkah, Pak. Ya, Bang Indra yang tahu yang mana yang subuh nih yang buka. Cuma ada suah ngajak kita yang jadi masalah. Insya Allah tuh, kalau bukanya dari subuh, berkah. Tapi kalau bukanya jam 10, jam 11, nah itu sedikit pelanggannya biasanya. Insya Allah siapapun yang memulai aktivitas kerjanya dari pagi hari, insya Allah akan berkah, banyak kebaikan dunia dan akhirat yang akan dia dapatkan. Karena memang waktu subuh ini waktu yang didoakan keberkahan oleh Nabi. Kalau pepatah orang tua kita zaman dulu, orang yang tidur pagi rezekinya dipatok ayam. Sebenarnya ada kaitannya dengan hadis ini. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan banyak mendapatkan keberkahan kalau sering tidur pagi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan waktu subuh yang harus kita ketahui. Waktu subuh ini adalah waktu Allah Subhanahu wa taala mulai membagi rezeki kepada manusia. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ya bunayyah, wahai putriku, kata Nabi, qumi ishhadi rizqa rabbik. Wahai putriku, bangun, ayo sambut rezeki Tuhanmu. Wala takuni minal ghafilin. Kata Nabi, jangan engkau jadi orang yang malas, yang lalai. Saat itu Nabi mendapati Fatimah tidur ba'da subuh dan dibangunkan oleh Nabi pada saat itu. Jangan engkau jadi orang yang lalai, kata Nabi, ayo sambut rezeki Tuhan. Fa innallaha yuqassimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'isy syamsi. Karena kata Nabi, sesungguhnya Allah mulai membagi rezeki manusia sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu cara Allah membagi rezeki kepada kita manusia. Tapi mulainya dari sejak matahari terbit di waktu pagi. Kalau kita tidur, berarti takutnya nanti kita tidak mendapatkan jatah. Dan memang terbukti, Pak, rata-rata orang yang tidur pagi itu rezekinya dikit, ya. Dan jangan sampai kita tidur pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, waktu subuh adalah waktu yang dianjurkan untuk bertasbih. Dalilnya Quran surah Toha ayat 130. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Wahai Muhammad, bersabarlah dengan apa yang diucapkan oleh manusia. Karena memang manusia banyak mengucapkan kalimat yang tak pantas, Pak, bagi kita. Sabar-sabar, ya, dan jangan pedulikan omongan manusia. Kita nggak akan pernah maju kalau kita agak sibuk dengan memikirkan omongan orang. Udahlah, orang-orang yang membicarakan keburukan kita itu tidak akan menambah kebaikan kita, Pak. Tidak usah dipikir. Kalau kita memikirkan omongan mereka, takutnya kita tidak fokus melakukan kebaikan. Wasabbih, bersabar dengan ucapan manusia, tapi bertasbihlah, kata Allah. Pujilah Tuhanmu, bihamdi rabbika, dengan segala kemuliaannya, qabla tulu'isy syamsi, sebelum matahari terbit. Artinya di waktu subuh itu, matahari belum terbit ini, Pak, waktu subuh. Ya, qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Jadi kita dianjurkan bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, tenggelam. Waktu subuh dan waktu asar, itu waktu yang paling dianjurkan untuk bertasbih. Wa min ana il-laili, dan di pertengahan malam itu juga dianjurkan bertasbih. Wa atrafan nahar, di pertengahan siang.
juga dianjurkan bertasbih. Jadi di waktu ini ada 4 waktu yang kita dianjurkan bertasbih. Sebelum terbit fajar, waktu subuh, sebelum terbenamnya matahari, waktu asar, wa min ana illaili, di pertengahan malam, wa atrafan nahar, dan di pertengahan siang. La'allaka tardo, kalau kalian lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalian akan mendapatkan ketenangan. Banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanallah, ya. Boleh dengan tasbih yang bisa memberatkan mizan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu banyak-banyak bertasbih di waktu subuh. Insyaallah kita akan tenang. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan waktu subuh yang harus kita ketahui. Waktu subuh adalah waktu yang dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Dalilnya Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18. Ayat ke-17-nya Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Kata Allah, orang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang bertakwa itu di waktu malam tidurnya sedikit. Dikit tidurnya, Pak, orang bertakwa itu. Kenapa dikit? Di waktu malam mereka banyak beribadah. Dulu pernah ketika kita bahas tentang waktu, Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya pada 3 bagian. Waktu malamnya, sepertiganya beliau tunaikan hak manusia, hak anaknya, hak istrinya, begitu juga hak murid-muridnya yang banyak bertanya kepada beliau. Beliau mengajar dan beliau belajar supaya beliau bisa mengajar. Sepertiga pertama. Sepertiga kedua, Imam Syafi'i tunaikan hak dirinya dengan beristirahat. Dan sepertiga yang terakhir, Imam Syafi'i tunaikan hak Allah. Malam itu 12 jam. 12 jam dibagi 3, masing-masing dapatlah berapa jam, Pak? 4 jam. 4 jam pertama berarti Imam Syafi'i tunaikan hak anak, hak istri. Kita nih banyak begawi, Pak, siangnya, malamnya lagi sibuk main HP. Kadang sibuk kayak orang lain, tidak ada waktu lagi kayak anak bini kita. Kalau kata guru-guru kita, rumah tangga itu 70%-nya ngobrol. Ngobrol yang tidak penting sama istri itu penting, Pak. Ya, bercerita yang tidak penting kepada istri itu penting. Maka ayo sering-seringlah ngobrol sama istri, sering-seringlah ngobrol dengan anak. Ini kita tunaikan di waktu pertama kita, di waktu malam. 4 jam pertama, Pak. Kalau mau kita bagi lagi, mungkin sejamnya untuk kawan, sejamnya mungkin untuk murid-murid kita kalau kita seorang guru. Nah, 2 jamnya untuk anak dan istri kita. Saya mungkin sebagian sudah tahu, Pak. Saya sering nongkrong di warung kopi bareng istri saya. Disitulah kami ngobrol. Bahkan yang diobrolin memang nggak penting, karena memang rumah tangga itu 70%-nya adalah ngobrol, Pak. Bapak boleh cek di media sosial, Ustadz Felix, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya. Banyak guru-guru kita, mereka mengatakan 70% rumah tangga itu memang harus banyak ngobrol. Tidurnya Imam Syafi'i cuma 4 jam. Tidurnya Imam Syafi'i 4 jam, berikutnya beliau tunaikan hak Allah. Hak Allah itu dimulai dari tahajud, baca Quran di sepertiga malam terakhir itu, berdoa, berzikir, bertasbih, beristighfar. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i selama 4 jam setelah beliau bangun dari tidur di sepertiga malam terakhir. Dan itu memang waktu yang dianjurkan untuk tahajud, Pak. Berdoa, berzikir. Di ayat ke-18 Az-Zariyatnya, wabil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa itu di waktu sahur. Waktu subuh, Pak, menjelang waktu subuh. Waktu sahur kan waktu bagian dari waktu subuh itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa itu akan banyak beristighfar. Maka ba'da tahajud, kalau mata tidak ngantuk daripada kita main HP, along kita banyak-banyak beristighfar. Beristighfar sambil nunggu azan subuh. Nah, banyak-banyaklah beristighfar. Yang keenam, di waktu subuh ada salat sunnah fajar yang pahalanya kita semua tahu, Pak. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah telah bersabda, rakaata al-fajri, 2 rakaat kata Nabi salat sunnah fajar, salat sunnah yang dilakukan sebelum salat subuh, namanya salat sunnah al-fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oh, besar sekali itu Pak, besar pahalanya. Tapi sayang beribu sayang, banyak orang tidak melakukan salat sunnah fajar. Yang ketujuh, di waktu subuh ada ibadah, rangkaian ibadah yang kalau dilakukan pahalanya senilai haji dan umroh. Dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata derajatnya, hadisnya hasan gharib. Nah, ini salah satu derajat dari hadis Pak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal fajra fi jamaah, barang siapa subuhnya berjamaah. Ini syarat yang pertama. Berarti kalau subuhnya sendirian tidak masuk, mesti subuhnya berjamaah. Yang kedua, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tadlu asy-syams. Setelah subuh berjamaah dia enggak langsung pulang. Dia duduk, ya, berzikir, mengingat Allah, atau melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, Pak. Belajar kajian seperti ini kan bagian dari mengingat Allah. Yang ketiga, tsumma shalla rak'ataini, lalu dia salat sunnah syuruk 2 rakaat. Nanti ketika waktu syuruk datang, maka pahalanya kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Ditegaskan lagi oleh Nabi 3 kali Pak, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Maksud Nabi ini sampai ngulang 3 kali, tidak beda sama sekali dengan orang yang haji dan umrah. Jadi pahalanya besar, dan itu adanya di waktu subuh. Maka rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat subuh dan tidak melaksanakan rangkaian ibadah ini. Yang kedelapan, berinfak di waktu subuh itu didoakan oleh para malaikat. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, kapan waktu yang paling dianjurkan untuk berinfak? Waktu subuh Pak. Karena di waktu subuh kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah di waktu subuh kata Nabi yang seorang hamba bangun di waktu pagi, illa malakani yanzilani, kecuali 2 malaikat akan turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kata Nabi, ya Allah, siapa saja yang berinfak di pagi hari ini, tolong lapangkan berkahi rezekinya. Berinfak di waktu pagi Pak. Dan malaikat yang kedua berdoa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah, siapa saja yang pelit di pagi hari ini, sempitkan rezekinya. Nah, ini doa malaikat di setiap pagi Pak. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ayo kalau pengen berinfak, berinfaklah di waktu pagi. Ya, mulai besok setiap pagi bawa yang warna merah Pak, manpaca. Ya, tiap pagi berarti sebulan 3 juta siapin duit. Saya teringat ya, ada mantan ketua Masjid Al-Furqon dulu, dokter, ini perbuatan baik saya sebutin namanya, Dr. Sofian Lubis. Beliau dokter kandungan dulu, terkenal di Pangkal Pinang. Beliau sekarang pindah ke Bogor, kalau saya nggak salah masih di Bogor beliau. Waktu saya masih di Masjid Al-Furqon, dulu kami ba'da subuh itu ada kajian rutin, kitab Riyadhus Shalihin. Waktu itu ustadznya cuma saya ba'da subuh, nggak ada ustadz lain. Jadi ba'da subuh itu selalu saya mengkaji kitab Riyadhus Shalihin tematik dari bab yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ba'da subuh, ba'da kajian, setiap pagi pokoknya Dr. Sofian Lubis itu ketua masjid itu nggak langsung pulang. Beliau selalu lari ke belakang Masjid Al-Furqon. Apa yang beliau lakukan? Beliau mencari kotak infak. Pernah sesekali saya intip yang beliau masukin tuh Pak, warna merah Pak. Lihatlah rezeki beliau, banyak sekali. Nah itu pada saat saya tanya, Pak Dokter, kenapa ke belakang terus?
saya ngamalin hadis Nabi, kata beliau. Jadi waktu yang paling dianjurkan berinfak itu salah satunya adalah waktu pagi, karena hadis ini yang tadi saya bacakan itu ada di kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan berinfak. Beliau amalkan dan memang berkah Pak rezekinya, karena memang di waktu pagi itu didoakan oleh malaikat. Jadi ayo kalau memang kita ingin didoakan oleh malaikat ketika berinfak, berinfaklah di waktu subuh. Dan itu sangat dianjurkan Pak ya. Mulai besok lah mandak dia warna merah warna biru gede hal lah. Jangan yang bawa golok ya. Tapi kalau memang rezekinya segitu ya datang apelah. Ya dilatih dulu Pak. Ya dilatih, tak apa-apa. Yang ke-9, keutamaan waktu subuh. Yang jarang diketahui oleh kita, waktu subuh itu adalah waktu berkumpulnya malaikat dan waktu amal kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Silih berganti di antara kalian, kata Nabi, ada dua malaikat, dua sip malaikat. Ada bahasa nabinya malaikat siang, malaikat yang mencatat amal di waktu siang, dan ada malaikat malam, malaikat yang mencatat amal di waktu malam. Di mana mereka berkumpul, kata Nabi, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, di salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat pencatat amal di waktu malam yang tadi berkumpul di waktu salat subuh ini, salat fajar ini. Begitu juga dengan malaikat yang akan mencatat amal kita di waktu siang. Mereka berkumpul di waktu subuh ini. Nah nanti kumpul lagi mereka di waktu asar untuk ganti sip lagi. Begitu seterusnya kata Nabi. Tsumma ya'rujul ladzi batu fikum. Nah ketika malaikat yang mencatat amal kita di waktu malam tadi berkumpul di waktu asar, di waktu subuh, lalu mereka nanti melaporkan amal kita kepada Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, dan Allah pun bertanya kepada malaikat tadi, walaupun Allah tahu ya tentang amal kita, tapi Allah sengaja bertanya. Bukan berarti Allah bertanya Allah nggak tahu. Allah tuh maha tahu Pak. Dak de malaikat pencatat amal pun Allah tahu amal kita. Cuma kenapa Allah bertanya? Kalau husnuzon saya ya, ini bahasa saya, untuk tertib administrasi. Nah, makanya pelaporan dalam sebuah kegiatan itu mutlak. Jadi ketua masjid, nah ada laporan, ya. Bahkan kita orang laki kayak bini pun sering melapor. Berapa penghasilan kita dalam sebulan, dari mana saja sumbernya, kita laporin Pak. Karena istri kita harus memastikan juga apakah rezeki kita tuh halal atau haram. Makanya dia sering nanya, dari mana bang duit ini bang? Dia nanya, saya nggak tahu teman-teman ditanya ada? Ya, ditanya ada bang? Pak Tri, ditanya ada? Ada. Ini untuk tertib administrasi, ya. Dan Allah pun bertanya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, kata Allah, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Dijawab oleh malaikat subuh atau malaikat siang dan malam tadi, di waktu subuh dan di waktu asar. Taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka setelah kami catat amalnya, mereka sedang salat. Kata malaikat pencatat amal di waktu siang, wa atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka untuk mencatat amal mereka, mereka sedang salat subuh. Nah ini luar biasanya Pak. Jadi waktu subuh itu waktu berkumpulnya malaikat dan amal kita disetor harian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tuh ada yang disetornya harian, subuh dan asar. Ada yang disetornya mingguan, Senin dan Kamis. Itulah kenapa kita dianjurkan puasa Senin Kamis. Ada yang disetornya tahunan. Bulan apa Pak? Amal kita disetor tahunan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu amal kita sedang disetor setahun sekali. Saat Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa antum banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nas wa anhu. Ini bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Karena dia ada di Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab orang ingat Isra Mi'raj, Ramadan orang ingat puasa.
Sya'ban hampir-hampir nggak ada yang orang ingat kecuali nisfu Sya'ban doang. Makanya orang banyak lalai di bulan Sya'ban, kata Nabi. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan itulah bulan amal sedang disetor kepada Allah, Sya'ban. Dan yang terakhir, yang keempat, amal kita disetor ke Allah kapan? Nanti hari kiamat. Semua catatan amal kita akan disetor kepada Allah. Tadi di ayat yang dibaca oleh Imam Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kalau kalian menerima catatan amal dengan tangan kanan, kata Allah, lalu dibuka catatan amalnya, setelah banyak isinya kebaikan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Penghitungan amal kalian akan diringankan, dimudahkan. Karena kalau banyak baiknya, lalah, ini orang baik, kata Allah. Tidak berhenti di situ, Pak. Kalau kita orang baik, bukan hanya penghitungan amalnya yang diringankan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita akan dikembalikan, dikumpulkan lagi dengan keluarga kita. Makanya ini janji Allah buat kita, Pak. Orang beriman itu insya Allah berumah tangganya bersama dengan anak istrinya tidak cuma di dunia, tapi juga dunia dan akhirat. Ini yang saya sering ulang berkali-kali. Banyak orang menikah niatnya cuma sehidup semati. Lah, malah mati tidak ada niat lagi nak ngumpul di surga. Hanya sehidup aja. Ya. Mati selesai, ya. Makanya banyak para laki-laki bini matinya kawin lagi. Karena sehidup semati. Beda kalau sehidup sesurga. Kalau sehidup sesurga, insya Allah kita tidak kawin lagi, Pak. Ya. Cuma tidak tahu lah. Ketua yayasan kita beliau membuktikan itu sehidup sesurga. Makanya beliau sampai sekarang tidak kawin lagi. Ya. Ini patut dicontoh ini, ya. Sebaliknya kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kalau kalian menerima catatan amal dengan tangan kiri dari balik punggung, itu menunjukkan kita bukan orang baik karena malu nerimanya. Fasaufa yad'u thubura. Orang-orang seperti ini akan sengsara hari kiamat. Wa yasla sa'ira, dimasukkan ke neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal kata Allah, orang ini di dunia dulu bahagia dengan keluarganya. Rumahnya bagus, duitnya banyak, mobilnya bagus, bininya cikar, anaknya pintar. Tiap tahun, tiap bulan mungkin jalan-jalan kiun kene, Pak. Tapi mereka lupa untuk berkumpul di akhirat. Orientasi hidupnya berumah tangga cuma dunia. Dunia mungkin sudah dikelilingi sama mereka. Bulan ini ke Singapura, bulan depan ke Thailand, bulan berikutnya ke Eropa, ke Turki dan seterusnya. Tapi mereka tidak punya niat visi surgawinya, Pak. Inilah orang-orang yang rugi. Maka saya mengingatkan kita semua, ayo sekali lagi jangan sampai kita berumah tangga hanya di dunia. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Lalu yang ke-10, waktu subuh adalah waktu yang paling ditakutkan oleh setan. Karena setan paham betul siapa yang subuhnya kebangun, siapa yang produktif, beramal soleh, beribadah di waktu subuh, pasti dia orang soleh. Setan nggak mau itu, Pak. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah pernah menyebutkan, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Saking takutnya setan kita bangun di waktu subuh, setiap kita mau tidur, kata Nabi, setiap kita nih, Pak, kepala kita itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdah. Sambil dia mengikat setiap ikatan, tadi selesai ikatan pertama, ayo tidur yang nyenyak. Alaika lailun tawil, perkut, tidur yang nyenyak. Ayo tidur yang nyenyak. Ikatan kedua diikat, ayo tidur yang nyenyak. Begitu, Pak, seterusnya, Pak. Karena setan berharap kita subuhnya nggak bangun. Ya. Fa'in istaiqadha fadzakarallah. Ketika seorang hamba yang tadi diikat oleh setan dengan 3 ikatan bangun subuh, berzikir, menyebut nama Allah, minimal ngucapin alhamdulillah, bagusnya baca doa, inhalat uqdah, 1 ikatan akan lepas. Fa in tawaddoa, kalau dia berwudu, inhalat uqdah, ikatan kedua lepas. Fa in shalla, setelah dia berzikir, memuji Allah, berwudu, lalu yang ketiga dia langsung sholat, baik sholat tahajud, mungkin sholat sunnah fajar atau sholat subuh,
maka ikatan ketiganya juga akan lepas. Kalau 3 ikatan itu lepas, kata Nabi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka hari itu dia akan semangat, energik melakukan aktivitas dan kebaikan. Thayyiban nafsi, bawaannya akan bahagia, jiwanya akan bahagia. Sebaliknya kata Nabi, wa illa, kalau salah satu ikatan setan tadi masih ada, apalagi 3-tiganya masih ada, asbaha khabithu, maka hari itu dia akan bawaannya malas, ya, khabithun nafsi, bad mood kalau anak muda menyebutnya sekarang, bawaannya moodnya nggak bagus, kaslan, malas bawaannya, uring-uringan. Nah, maka ayo jangan sampai setan tertawa, ya, melihat kita tidak produktif di waktu subuh, Pak. Karena ini waktu yang paling ditakutkan oleh setan. Saking takutnya setiap kali kita tidur, setiap kita nih, Pak, diikat oleh setan dengan 3 ikatan tadi. Dan saya juga mengajak setiap kali bangun jangan lupa berzikir, jangan lupa berwudu, dan jangan lupa langsung tunaikan sholat. Insya Allah kalau itu kita lakukan hari itu kita akan energik. Tapi barang siapa yang pada dirinya masih ada ikatan setan, dia bawaannya akan uring-uringan. Bahkan Nabi pernah diceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki yang tertidur sampai-sampai tidak sholat subuh. Apa komentar Nabi? Zaka rajulun bala syaitan fi udhunaihi. Itu orang, kata Nabi, dikencingi setan di telinganya sehingga azan gak kedengar lagi. Nah itu, Pak. Nah, cuma sayangnya kan kita tidak ketingok macam mana kencingnya setan. Kalau kencing setan tuh warnanya kelihatan atau baunya kecium, nah kita akan tahu siapa yang subuh apa yang enggak. Cuma sayang kan enggak kecium, Pak. Karena yang dikencingi setan itu setan juga masalahnya. Ya, setan dari golongan manusia. Terakhir Bapak Ibu, yang harus kita ketahui tentang keutamaan waktu subuh. Waktu subuh itu adalah waktu berkumpulnya orang-orang soleh. Lihatlah di waktu subuh, rata-rata yang bangun di waktu subuh dan yang melaksanakan sholat subuh itu insya Allah pasti orang soleh, Pak. Ya, karena kita kalau nggak punya kesolehan, nggak mungkin subuhnya berjamaah. Kalau kita nggak punya kesolehan, nggak mungkin tahajud, nggak mungkin witir, nggak mungkin kita bertasbih, berzikir, berdoa, nggak mungkin kita salat sunnah fajar, nggak mungkin kita duduk kajian macam ini. Nah, jadi yang melakukan ini di waktu subuh, insya Allah itu orang soleh. Alim ulama kita sering mengatakan, barang siapa yang subuhnya berjamaah atau barang siapa yang waktu subuhnya produktif, insya Allah mereka orang-orang yang serius menjalankan agamanya. Sehingga saya mengajak kita semua, kalau punya anak perempuan, nanti carilah jodoh anak perempuan kita di waktu sholat subuh. Insya Allah orang yang sholat subuhnya berjamaah, orang-orang yang soleh, Pak. Cuma sayang kan yang datang sholat subuh tuh kebanyakan atau ya, lihatlah sekarang nih yang muda paling saya seorang, yang lainnya tua-tua semua. Ya. Yang muda pun kebanyakan sudah menikah. Tapi saya sering bilang tuh ke jamaah saya yang jomblo-jomblo, lebih baik jadi yang kedua masuk surga, kata saya, daripada yang pertama masuk neraka gitu. Tapi menpacak jadi yang pertama masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat, dan insya Allah pekan depan kita akan bahas keutamaan sholat subuhnya. Kalau sekarang keutamaan waktu subuhnya. Setelah kita mengetahui beberapa dalil dan hadis, ya, dari Al-Quran dan hadis terkait dengan keutamaan waktu subuh ini, saya mengajak kita semua di akhir kajian ini, mari kita maksimalkan di sisa umur kita yang tidak lama ini waktu subuh. Karena ini adalah waktu yang sangat dikhawatirkan oleh setan dari golongan jin maksudnya, waktu yang menjadi ajang pembuktian kesolehan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kayak manusia kita tidak peduli, Pak. Kita butuh penilaian Allah. Mari kita maksimalkan waktu subuh ini, karena memang banyak sekali kebaikannya yang akan kita dapatkan. Dan satu di antaranya tadi, orang-orang yang produktif di waktu subuh akan didoakan keberkahan oleh Nabi. Berkah tadi artinya banyak kebaikan. Insya Allah kalau kita subuhnya produktif, kebaikan kita juga akan semakin banyak insya Allah. Semoga kita semua sehat walafiat,
Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang punya masalah cepat selesai. Yang belum berangkat haji umrah mudah-mudahan segera dipanggil ke Baitullah. Dan tentu kita juga berdoa agar rumah tangga kita berkah, anak cucu kita soleh-soleha, kita sebagai suami dimudahkan menjadi suami yang soleh, yang lemah lembut, yang penyayang, yang bertanggung jawab dunia akhirat kepada keluarga kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang soleha, yang taat dan patuh kepada perintah kita, yang menghormati kita dalam banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tak benar jangan diambil, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.